Bante, selamat malam Bante. Selamat malam, Samanira. Kembali kita di Go Mindful Insight Bante ya. Ya, baik. Pada malam ini kita bicara tentang terkait meditasi lagi. Itu adalah khususnya tentang kemarahan Bante. Oh ya, baik. Kemarin ada salah satu komentar di salah satu media sosial dari video kita. Itu dia mengatakan emangnya ada ya orang yang terbebaskan dari kemarahan? Kalau secara ajaran Buddha tentu ada. Harusnya ada ya Bante ya? Ada. Tapi secara pandangan umum mereka mengatakan seakan-akan tuh. Oh iya ya, karena secara umum kan memang sepertinya mustahil ya seseorang bisa bebas dari kemarahan. Lah iya. Tetapi secara Buddhis, terutama ya kita yakin bahwa ada orang-orang yang betul-betul telah terbebas dari kemarahan. Dan mereka adalah orang yang telah bisa menghancurkan yang disebut sebagai Vyapada. Jadi ada yang namanya belenggu Vyapada atau belenggu yang di situ ya berasosiasi dengan kemarahan. Dan orang demikian disebut sebagai anagami. Jadi seorang anagami itu sudah tidak punya kemarahan. Apalagi seorang arahanta. Ya, itu kan artinya ketika kita mengalami kemajuan secara spiritual, dalam konteks ini meditasi misalnya, maka ketika kita punya batin yang berkembang, lama-lama kemarahan itu akan luntur kan? Oh iya pasti. Sampai total loh Bante maksudnya. Betul. Dalam konteks bukan hanya sekedar dia marah karena ditahan. Enggak ya Bante? Oh enggak, itu betul-betul lenyap. Betul dari akarnya itu lenyap. Dan terutama mereka yang memang telah menghancurkan belenggu Vyapada. Ya. Tetapi walaupun belum menghancurkan, ketika orang mempraktikkan dhamma dengan baik, ya kemarahan itu akan semakin luntur, semakin terkikis. Nah, kemudian lenyap secara total memang ketika seseorang bisa menghancurkan belenggu Vyapada. Dan itu terjadi pada seorang yang dalam Buddhis disebut anagami. Anagami yang artinya tidak kembali lagi ya? Tidak kembali lagi. Tapi Bante, kalau kita bicara konteksnya anagami kan kejauhan banget ya. Bahkan kalangan umum mungkin nggak ngerti. Ya. Tapi setidaknya orang yang sudah bermeditasi dalam konteks beberapa tahun, kalau dalam orientasi yang benar ya. Iya. Semestinya kemarahan itu sudah berkurang. Oh iya, sebenarnya pasti sangat berkurang. Seharusnya sangat berkurang. Ya. Tapi kenapa ya orang di pandangan umum itu masih menganggap bahwa marah itu wajar loh Bante? Ya karena itu sesuatu yang dianggap biasa sehingga dianggap wajar. Karena kebanyakan orang tidak pernah berpikir kalau kemarahan itu bisa dihancurkan sehingga sesuatu yang wajar. Tetapi dalam agama Buddha apapun alasannya kemarahan itu adalah sebab berbagai macam penderitaan bahkan berbagai macam konflik. Dan bahkan lebih dari itu kemarahan adalah sebab mengapa makhluk terus mengalami tumimba lahir, itu secara Buddhis. Nah, sehingga sejauh ajaran Buddha melihat kemarahan ini bukan sesuatu yang dianggap remeh, tetapi kondisi batin yang justru itu harus diupayakan untuk dilenyapkan. Oke, berarti dalam konteks ini kemarahan nggak wajar dong? Ya sebenarnya nggak wajar, karena wajar, itu kan? penyebab seseorang menderita. Dan saya pikir untuk semua keyakinan, semua kepercayaan, bahkan semua agama, saya pikir setuju bahwa kemarahan itu adalah penyebab berbagai macam konflik, berbagai macam penderitaan. Bante, boleh dikatakan nggak kalau bahwasanya kemarahan itu bukan yang dimaksudin perasaan, tapi adalah dalam konteks respon batin kita loh. Betul. Respon batin misalnya orang mengejek kita gitu, kita marah ya. Betul. Ya. Tapi kalau perasaan itu kan ada, misalnya kita diejek, ada perasaan gak enak. Nah itu wajar tuh baru tuh Bante. Oh itu ya betul. Nah itu wajar. Tapi kalau kemarahan respon batinnya itu kan yang gak wajar. Betul. Kan? Ya. Jadi kalau sekedar hanya perasaan yang tidak nyaman, tidak menyenangkan, itu memang setiap ada objek yang memang kasar atau ya tidak nyaman itu memang membawa kepada perasaan tidak nyaman. Itu wajar. Wajar. Tetapi ketika itu kemudian direspon dengan tidak bijaksana, memang yang tidak nyaman itu kemudian bisa memunculkan kemarahan. Maka kan pernah dikatakan bahwa di dalam perasaan, terutama dalam perasaan yang tidak menyenangkan, biasanya itu akan diikuti oleh yang disebut patiganusaya. Nah, patiganusaya itu adalah kecenderungan yang halus yang berkenaan dengan kebencian, patiga, penolakan, ketidaksukaan. Dan itu adalah kebencian. Dan di situ kalau dikembangkan adalah kemarahan. Akan muncul kemarahan dari situ. Nah, sehingga kalau hanya perasaan saja sebenarnya ya itu masih dalam konteks perasaan.
Ya. Tapi kalau nanti sudah muncul pati gaduh saya, berkembang menjadi kemarahan, nah itu yang sudah merupakan kotoran batin. Jadi pertanyaannya, dengan meditasi itu bisa benar-benar hilang? Oh sangat, bisa hilang. Justru meditasi itu kan tujuannya adalah untuk bisa mengenali batin kita. Salah satunya adalah mengenali bahwa batin kita ketika itu dikuasai oleh kemarahan. Nah, itu akan dikenali. Dari yaitu katakan kondisi batin marah yang kasar sampai bahkan ketidaksukaan yaitu patiga yang halus, itu dikenali dengan seseorang bermeditasi melihat ke dalam batin sendiri. Oke, Bante, kalau gitu berarti sebab dari kemarahan itu kan adalah perasaan yang nggak menyenangkan itu ya, Bante ya? Salah satunya. Perasaan yang nggak menyenangkan betul. terhadap apapun yang eksternal ya? Betul. Atau yang dikatakan dialami Internal. secara fisik bahkan. Nah, Bante, sebelum kita masuk cara untuk mengatasinya, barangkali ada satu analogi yang mungkin sudah familiar. Kalau orang marah itu kan seperti menggenggam bola besi panas, Bante ya? Nah, betul. Yang dilempar itu orang belum terkena dampaknya, kita sudah kena duluan. Sudah panas duluan. Iya. Sudah menderita duluan. Nah iya. Betul, iya. Itu kemarahan, Bante. Kemarahan. Ada analogi lainnya, Bante? Ya, salah satu adalah memegang bola panas, yang kedua adalah memegang kotoran. Kotoran ya. Sama kan? Iya. Jadi ketika orang marah dengan orang lain, kemudian seperti orang yang ingin melempar orang lain dengan kotoran. Nah iya. Sebelum kotoran itu menimpa yang lain, nah itu sudah mengotori diri sendiri. Nah iya. Artinya sebelum orang lain barangkali ikut menderita karena kemarahan seseorang, orang tersebut sebenarnya sudah menderita terlebih dahulu. Makanya kalau mengharapkan orang lain dalam konteks nggak bisa marah lagi, itu ada potensi untuk bisa terjadi seperti itu, Bante ya. Betul, ya. Karena dia melihat bahaya dari kemarahan terhadap fisiknya bagaimana, kemudian bahaya terhadap batinnya gimana, itu sangat terdampak. Dan kalau orang bisa menyadari itu, bahwa kemarahan akan luntur loh sedikit demi sedikit seharusnya. Betul, ya, itu salah satu cara sebenarnya. Dengan kita melihat bahaya dari kemarahan, yang itu adalah penderitaan bagi dirinya sendiri, itu salah satu cara untuk melenyapkan kemarahan. Karena kan biasanya orang secara natural ya, setiap orang itu kan tidak mau menderita. Ya, kalau seseorang bisa melihat bahaya yang muncul dari penderitaan dan itu adalah penderitaan, setiap kali kemarahan muncul itu direnungkan, itu bisa menjadi senjata untuk bisa mengikis kemarahan itu sendiri. Oke, ini cara yang pertama berarti, cara untuk melenyapkannya. Kalau ini mungkin merenungkan, Bante ya? Merenungkan. Betul. Seperti diibaratkan kan, dia melihat seorang pengemis, Bante ya? Nah, itu juga yang melihat seorang pengemis lain. Kan? Betul. Itu cara lain sebenarnya, itu disampaikan oleh Bhante Sariputta. Jadi kan pertama kita harus melihat kemarahan itu kan muncul ketika seseorang itu melihat sisi negatif dari sesuatu. Ya. Termasuk kalau itu kemarahan muncul terhadap orang lain. Ya. Itu kan karena melihat dari sisi negatifnya. Oh, orang tersebut telah merugikan saya, telah menghancurkan saya, telah mengkhianati saya. Muncullah kemarahan. Kan begitu? Ya. Karena melihat sisi negatifnya. Tetapi kalau kemudian kita mampu melihat sisi positif dari orang tersebut, kemarahan akan lenyap. Gimana bisa melihat sisi positif orang kalau kita lagi marah? Nah, makanya itu latihan. Okay. Ya, kita harus berlatih. Yeah. Nah, kita harus berlatih untuk setiap kali kemarahan muncul, cobalah mindset kita itu diubah. Jadi tidak melihat dari sisi negatifnya, lihat sisi positifnya. Setiap orang telah melakukan banyak perbuatan. Yeah. Apalagi kalau yang membuat kita marah itu adalah orang yang kita kenal. Pasti kita tahu, barangkali pernah orang tersebut pernah mengucapkan kata-kata yang menyenangkan. Ya. Barangkali orang tersebut pernah melakukan kebajikan seperti berdana kepada kita, kepada orang lain. Atau melayani lah ibaratnya. Melayani kita atau berbuat kebajikan kepada orang lain. Barangkali dia juga pernah melakukan praktek-praktek seperti kemoralan dan sebagainya. Itu yang kita ingat. Nah, kalau kita mampu mengingat apa yang baik dari orang tersebut, ya karena kita melihat dari sisi positifnya, maka sisi negatifnya akan tidak kelihatan. Sehingga apa? Kemarahan akan lenyap. Tapi kalau kita selalu berpikir, oh dia merugikanku, dia menghancurkanku, dia telah mengkhianati diriku, selama itu muncul, maka kemarahan tidak akan pernah lenyap. Tapi kalau kita melihat sisi positifnya, kemarahan akan lenyap. Nah, pertanyaannya adalah, kalau sudah direnungkan,
ternyata kita tidak melihat sisi positifnya. Segala perbuatannya itu jahat semua. Ucapannya tidak ada yang benar. Perbuatannya itu tidak ada yang benar. Nah itulah. Kemudian Bhante Sariputta mengatakan, lihatlah orang demikian seperti melihat seorang pengemis. Seperti pengemis ya. Dia menderita sekali loh. Betul. Kalau kita melihat seorang pengemis, kalau kita itu ya manusia masih berakhlak ya. Ya punya hati lah, punya kemanusiaan gitu kan, ya punya rasa kemanusiaan. Kalau kita melihat pengemis kan kita merasa kasihan kan. Dia menderita, dia tidak punya pekerjaan, dia tidak punya sesuatu yang bisa dijadikan pelindungan. Ya kan? Kita merasa kasihan. Kalau di situ muncul kasihan, berarti kan tidak ada kemarahan kan? Yang ada adalah karuna, kasih sayang. Yang ada adalah kasihan. Bagaimana bisa membantu pengemis tersebut? Nah, melihat orang yang marah-marah itu atau melihat orang yang berbuat kejahatan itu seperti melihat seorang pengemis. Oke. Artinya orang yang melakukan kejahatan sebenarnya adalah orang yang menderita. Ya kan seperti tadi kan? Betul. Orang yang marah kan orang yang jahat. Sebelum dia itu membuat penderitaan bagi orang lain, dia itu menderita terlebih dahulu. Menderita duluan. Iya. Nah, orang demikian juga sama. Dia melakukan kejahatan, dia adalah orang yang menderita. Dan tidak hanya menderita ketika melakukan kejahatan, dia pun juga sesungguhnya sedang membuat sebab kedepannya dia menderita. Betul, itu sedang membuat ya. Sedang membuat lagi, betul. Betul, membuat lagi. Jadi dia sudah jadi pengemis, dia sedang mempertahankan eksistensinya sebagai pengemis itu. Betul, kan menderita kan. Betul. Lantas kalau kita melihat orang yang sedang menderita dan sedang menggali lubangnya sendiri, kenapa kita marah? Wow. Justru kita harus kasihan. Dan kalau sudah muncul kasihan, berarti kemarahan tidak ada. Itu juga cara yang baik sekali untuk kita renungkan. Bante, ini berbeda nggak sih sama Kamasa kata Nyana itu, Bante? Perenungan terhadap hukum karma. Itu juga cara juga. Itu cara yang berbeda sama yang pertama tadi? Juga. Beda ya? Berbeda. Oke. Kalau di kitab komentar soalnya saya baca ada Kamasa kata Nyana itu. Di Visuddhimagga juga. Betul ya. Jadi salah satu cara untuk melenyapkan kemarahan adalah dengan melihat bahwasanya setiap orang itu adalah pewaris dari perbuatannya masing-masing. Ya. Artinya mungkin ada seseorang yang berbuat jahat kepada kita. Ya, kalau kita tidak memahami bahwa itu adalah buah dari perbuatan kita, kan kemarahan akan muncul kan? Tapi kalau kita mampu merenungkan, oh ini mungkin buah dari perbuatan yang telah saya lakukan di masa lampau. Sehingga karena perbuatan jahat saya, sekarang saya mendapatkan buah perbuatan yang tidak menyenangkan. Saya dirugikan oleh orang lain, saya dijahati oleh orang lain. Udah saya terima. Artinya itu memang sebagai konsekuensi perbuatan kita yang dulu pernah dilakukan perbuatan jahat. Sekarang kita mendapatkan konsekuensinya dijahati oleh orang lain. Tapi pendapat umum kan gak gitu, Bante ya? Kalau orang sedang dijahati oleh orang lain, katakanlah dia dirampok atau diapain gitu kan, orang gak bisa berpikir jernih seperti tadi, Bante. Iya, memang itulah makanya lagi dan lagi latihan ya. Tapi itu, Bante, menunjukkan dua cara tadi. Itu adalah bentuk daripada yoniso manasikara. Betul. Perhatian yang bijaksana. Betul, kan. Iya. Kalau sebaliknya seperti yang tadi awal Bante ungkapkan, kalau ayoniso manasikara yang tidak bijaksana itu muncul, malah jadi kita muncul marah. Membalas kemarahan dengan kemarahan, kata kasar dengan kata kasar, celaan dengan celaan. Kalau tidak ada yoniso manasikara. Bahkan terjadi pada seorang biku di Kakacupama Sutta itu. Ada biku ini dicela karena dia dekat, kemudian dia nggak suka. Baguna ya. itu kan sama kan itu, Bante. Mungkin karena dia punya kayak ada kesan antara dua orang itu, kemudian dicela salah satunya, itu akan muncul kemarahan. Itu memang kan salah satu bentuk kemarahan yang menyebabkan seseorang itu muncul kemarahan adalah ketika orang yang kita cintai dicela oleh orang lain. Ya. Dia menghina, mencela, berbuat jahat kepada orang yang kita lekati, orang yang kita cintai. Iya. Kemarahan muncul. Atau juga kemarahan bisa muncul ketika ada orang-orang berasosiasi dengan orang yang kita benci. Betul. Kemarahan muncul. Jadi seakan-akan semua dunia ini musuh kita. Betul. Gitu. Iya, betul, itu dari 9 landasan kemarahan itu betul begitu sih. Salah, ya itu. Dan bukan hanya di sekarang momen ini, Bante, bahkan di masa mendatang dan di masa lalu itu bisa menimbulkan kemarahan kalau dia ingat misalnya. Betul, iya. Dan itulah ya juga menjadi satu renungan bagi kita. Jadi kalau sudah muncul
ya katakan pikiran-pikiran demikian, itu harus segera dilenyapkan. Karena itu bisa menimbulkan suatu saat kemarahan. Misalnya kita sudah melekat dengan seseorang, harus diingat, ini bahaya. Karena nanti ketika orang yang kita lekati mendapatkan mungkin celaan, hinaan, atau hal-hal yang buruk dari orang lain, kemarahan bisa muncul. Seperti Mulia Baguna, Biku Mulia Baguna. Ya. Atau kita sudah mempunyai semacam ketidaksukaan, permusuhan terhadap seseorang, itu sendiri sudah bibit kebencian. Dan ketika kemudian ada orang yang bersahabat dengan orang yang kita benci, tambah lagi kebencian bertambah. Seakan-akan double kill. Double. Nah, itu juga harus kita sadari. Dan itu penting untuk kita ketahui juga. Ya, Bante, kalau misalnya saya baca di beberapa referensi sutta, Sang Buddha sangat menganjurkan kalau kita punya kemarahan melatih cinta kasih. Ya, itu juga cara yang lain. Jadi harus melatih cinta kasih. Jadi salah satu yang disampaikan Sang Buddha juga di dalam Dhammapada, ya, yang di sana dikatakan bahwa kebencian tidak akan berakhir kalau apabila dibalas dengan kebencian. Ya. Tapi akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Nah, tidak membenci di sini adalah dengan cinta kasih. Maka dalam khotbah-khotbah lain juga disampaikan Sang Buddha, ketika batin itu di sana ada cinta kasih, ada metta, ada friendship, persahabatan, maka mustahil dalam batin yang di situ ada metta, cinta kasih, muncul kebencian. Maka ketika seseorang terbiasa dengan mengembangkan cinta kasih, mengembangkan rasa persahabatan terhadap siapapun, bahkan terhadap semua makhluk, maka pada saat itu muncul, itu berkembang, kebencian juga tidak akan ada di sana. Ya. Kalau ini kan adalah berarti kan satu tahapan kita harus mengembangkan batin yang penuh dengan aspek yang positif tuh, loving kindness tadi kan. Betul, ya. Nah, kalau berarti begitu kita harus belajar dulu untuk mencintai diri sendiri, sekitar kita. Apakah harus langsung kepada musuh, Bante? Oh tidak, atau bertahap dulu. Bertahap. Kalau dalam praktik pengembangan metta yang lebih intensif, pengembangan cinta kasih lebih intensif, ya kita tidak langsung kepada orang yang membuat kita itu marah. Ya. Tetapi dianjurkan, terutama dalam Visuddhimagga ya, disampaikan bahwa lebih baik kita menggunakan seseorang sebagai objek yang awal adalah orang yang kita hormati. Bukan orang yang kita lekati dan juga bukan orang yang kita benci. Tapi lebih kepada orang yang kita menghormatinya. Supaya muncul rasa respect itu menggairahkan metta muncul ya? Iya, jadi ketika kita itu menghormati seseorang, ya misalnya guru kita gitu kan, yang orang yang kita respect, kita hormati, kita hargai, di situ pertama tidak akan ada kemelekatan yang sifatnya seperti tanha. Nafsu ragawi tidak ada. Karena bukan lawan jenis ya? Iya, bukan lawan jenis dan juga bukan seseorang yang membuat kita melekat. Nah, dan di situ juga tentunya tidak akan ada kebencian karena orang yang kita hormati. Betul. Nah, kalau kita pertama mengembangkan cinta kasih dengan objeknya orang demikian, itu lebih mudah. Nah, kalau itu sudah berkembang, baru kemudian kepada yang lain, termasuk teman kita, termasuk juga orang keluarga kita, orang tua barangkali, suami, istri, anak, termasuk nanti adalah orang-orang yang awalnya itu adalah dibenci atau yang membenci, atau yang membenci juga. Nah, itu bisa menjadi objek, tapi ketika batin sudah berkembang di situ. Itu kenapa makanya mereka menyebutkan marah itu wajar. Karena kan kalau praktik seperti itu butuh latihan kan? Iya, butuh latihan. Dan mereka yang nggak pernah latihan maka nggak bisa secara langsung mereka share meta mereka ke orang yang dibenci kan? Oh iya, nggak bisa. Maka bahkan kemarahan meledak duluan. Iya, bahkan seseorang yang sudah tahu dhammaja saja, ya kan masih juga kan? Kadang-kadang ya. Ya kadang-kadang kan masih juga. Kenapa? Ya kurang latihan. Iya. Ya, walaupun kita sudah tahu dhamma banyak, kalau tidak dilatih ya itu hanya sekedar teori. Oke. Hanya sekedar ya wacana saja. Seperti seseorang yang tahu, oh merokok itu memberikan banyak penyakit. Tahu kan? Tapi kalau tidak ada latihan, dia sudah ketagihan dan tidak ada latihan untuk melepaskan ketagihannya, ya hanya sekedar wacana. Ini juga sama kan? Kita banyak tahu tentang dhamma. Cara-caranya sudah diberitahu oleh Sang Buddha. Tetapi kalau kemudian itu tidak dipraktikkan, perenungan tidak dilakukan, pengembangan cinta kasih tidak dilakukan, kesabaran tidak dilakukan,
Perenungan terhadap Kammasaka tadi juga tidak dilakukan. Nah, ya kemarahan tetap akan berkembang di situ. Berarti kalau misalnya apa yang kita sudah bicarakan itu adalah pengembangan batin dengan cara-cara yang seperti tadi kan meta, kemudian adalah munculkan perenungan Yoniso Manasikara. Itu adalah kalau saya perhatikan sifatnya adalah dia menekan kemarahan Bante. Iya. Supaya kemarahan tidak muncul. Tapi kalau di advance level kan ada ya, seperti kita berwipasana. Oh iya. Kemarahan muncul kita perhatikan kan? Betul. Kan ini adalah Wedana Nupassana loh. Betul. Bisa Bante ya, itu sebagai cara juga ya? Salah satu cara. Oke. Jadi kalau di dalam, memang kalau masih dalam konteks ketenangan, kemarahan itu tidak bisa dicabut sampai akar-akarnya. Makanya kemarin kita ngomong kan samatha nggak bisa mencabut tuh. Tidak bisa mencabut. Baru harus vipassana dulu. Betul. Nah, tetapi dengan cara mempraktikkan vipassana itu yang bisa betul-betul mencabutnya. Yang mana ketika kemarahan muncul ya itu pun juga dilihat sebagai bagian dari pancaskanda. Dari perasaan. 5 gugusan. Dari perasaan ya. Yang itu juga di dalamnya ada perasaan. Termasuk itu sangkara juga. Karena kemarahan kan sangkara. Dosa itu kemarahan. Bentuk-bentuk pikiran ya. Bentuk-bentuk pikiran. Tetapi memang memengaruhi perasaan. Dan perasaan juga bisa memengaruhi munculnya kemarahan. Ya. Nah, melihat itu sebagai sekedar fenomena yang mana tidak ada entitas di dalamnya itu bagian dari latihan praktek vipassana. Dan itu dilakukan ketika suatu saat magga dan pala, ini kalau dalam konteks Buddhis ya, magga dan pala muncul, kemudian di sana bisa menghancurkan secara total Vyapada, yaitulah yang disebut sebagai anagami, dan di situ betul-betul hancur secara total kemarahan. Di situ benar-benar orang nggak bisa marah lagi. Sudah tidak bisa marah lagi. Sekalipun disengajain sama orang lain. Tidak bisa marah lagi. Wow. Ya. Tetapi walaupun belum mencapai ke sana ya, Sang Buddha kan juga memberikan banyak khutbah kan yang mana bisa membawa kita kepada kondisi batin tidak marah. Ya, yang tadi disampaikan di dalam Kakacupama Sutta itu. Ya. Sang Buddha kan menyampaikan harus ada perenungan agar kemarahan tidak muncul. Ya. Diumpamakan seperti kalaupun seandainya ada orang datang pada kita membawa gergaji. Betul. Membawa gergaji yang tajam dari dua sisinya tajam. Memotong bagian tubuh kita. Memotong badan kita. Jangan karena itu kemarahan muncul. Bayangkan, kalau yang dengan gergaji saja yang kita dipotong-potong itu Sang Buddha mengingatkan jangan sampai kemarahan muncul. Apalagi kalau hanya sekedar ucapan, hanya sekedar pukulan. Nah, ini mengingatkan saya satu khutbah. Mungkin pernah membaca. Punawada Sutta. Ya. Majjhima Nikaya. Ya. Seorang Bante bernama Puna. Ya, beliaunya kan mau berpuasa. Ya, di kampungnya Sunak Paranta. Ya. Sang Buddha bertanya, Sunak Paranta kan orang-orangnya kan jahat-jahat, suka berkata kasar. Lantas kalau nanti mereka itu berkata kasar kepada kamu, apa yang kamu lakukan? Melihat sisi positifnya. Oh. Iya, sama kan. Jadi Bante Puna ini mengatakan begini, kalaupun mereka itu berkata kasar kepada saya masih berpikir, sungguh baik orang Sunak Paranta. Karena mereka tidak memukul saya dengan tangan. Oke. Ingat kan? Iya. Terus Sang Buddha mengatakan, loh kalau mereka memukul dengan tangan, terus bagaimana? Tetap saya berpikir, sungguh baik orang Sunak Paranta. Karena mereka tidak memukul dengan gumpalan tanah. Oke, ya. Kemudian kalau mereka memukul dengan gumpalan tanah, lantas bagaimana? Sungguh baik orang Sunak Paranta. Karena mereka tidak memukul dengan tongkat. Lah kalau mereka memukul dengan tongkat gimana? Saya masih berpikir sungguh baik orang Sunak Paranta. Karena mereka tidak menggunakan senjata. Loh kalau mereka menggunakan senjata lantas bagaimana? Masih sungguh baik orang Sunak Paranta. Karena mereka tidak menggunakan senjata tajam. Oke. Berarti ini positive thinking. Positive thinking. Bahkan ketika misalnya kalau mereka menggunakan senjata tajam, lantas bagaimana? Kan pasti mati kan? Iya. Kalau senjata tajam kan masih berpikir positif. Apa yang belum pikirkan? Saya masih berpikir positif. Sungguh baik orang Sunak Paranta. Karena sementara ada beberapa biku yang merasa jijik dengan tubuhnya sampai meminta orang lain untuk membunuh dirinya. Kan ada kan cerita pada zaman di Vinaya itu ya. Di Vinaya itu kan.
Lah ini saya tanpa meminta orang lain, orang datang dengan senjata tajam. Jadi artinya selalu melihat dari sisi positif. Okay. Nah kalau melihat dari sisi positifnya, kan kemarahan tidak muncul. Ya seperti orang Indonesia kan selalu mengatakan, kalaupun sudah mendapatkan masalah, masih untung ya. gitu kan. Orang Jawa dia. Orang Jawa gitu kan. Masih untung. Orang misalnya jatuh dari mobil, masih untung tidak patah kakinya. Kalaupun patah? Kalau patah, masih untung tidak mati. Kalaupun mati. Itu udah enggak bisa. Tapi masih untung matinya begitu. Daripada yang lain, ya mungkin gitu untungnya. Selalu melihat apa untungnya. Oke. Iya. Berarti itu positive thinking ya dalam konteksnya masih bermanfaat juga Bante? Iya, masih bermanfaat. Karena sehingga tidak menimbulkan kemarahan. Oke. Bante, kalau misalnya seandainya kita pun tidak, tadi yang konteks yang saya bilang pertama ya, itu berarti benar dong bisa dikatakan orang-orang yang berlatih meditasi, dia dengan meta, dengan segala macam, samatha atau vipassana, itu kemarahannya benar-benar tereduksi Bante? Oh iya, itu pasti. Sekalipun belum mencapai tingkat kesucian ya maksudnya ya? Sekalipun. Ya karena kan tadi juga disampaikan, selama ketika seseorang itu batinnya itu diliputi dengan cinta kasih, mustahil orang demikian tuh memunculkan kemarahan. Ya. Nah, sedangkan bahkan seseorang yang tidak suci sekalipun juga bisa mengembangkan cinta kasih sedemikian rupa. Bahkan sampai mencapai pencapaian spiritual yang tinggi dengan pengembangan meta. Ya. Yang disebut sebagai jhana. Dan orang demikian yang betul-betul batinnya itu penuh dengan cinta kasih, bagaimana kebencian bisa muncul? Kemarahan bisa muncul? Tidak akan muncul. Walaupun belum dihancurkan secara total. Akar-akarnya. Secara total dan permanen. Betul. Nah, tetapi setidaknya sudah betul-betul tidak ada kemarahan. Ya. Bante, dalam arti kalau orang yang mencapai jhana, dia itu kan mempertahankan kan batinnya supaya dia bisa sustainable kan. Oh iya. Supaya nanti kalau dia meditasi lagi dia bisa mencapai cepat konsentrasi yang sama kan. Betul. Maka untuk dia tidak bisa jatuh ke lubang yang terlalu jauh, maka dia mempertahankan kemarahan gak muncul kan. Ya betul. Dalam keseharian ya maksudnya. Iya. Itu. Makanya kan kalau kita bicara tentang cinta kasih, pengembangan meta itu kan tidak hanya ketika seseorang duduk meditasi kan. Oh. Ya kan dalam Karanya Metta Sutta kan. Titancarang Nisinoa ya. Betul. Berdiri, duduk. Nisinoa, Sayenova, Yawatasa, Vigatamido. Ya. Bahwasanya mengembangkan cinta kasih meta baik berdiri, berjalan, duduk, berbaring selama tidak tertidur. Ya. Bahkan kalau kita melihat dari berbagai khotbah Sang Buddha kan ketika seseorang bicara, berbuat, berpikir di depan atau di belakang, cobalah semua itu dilakukan dengan cinta kasih. Bahkan ketika seseorang melihat orang lain bisa tidak mengembangkan cinta kasih? Ya bisa. Yang terpenting adalah batinnya. Jadi batinnya itu betul-betul apapun yang dilakukan itu berdasar pada cinta kasih. Nah orang demikian kemarahan tidak akan muncul. Oke. Berarti saya pikir jelas bagaimana cara mengatasi kemarahannya Bante ya. Untuk dalam konteks kita bermeditasi ya. Tadi kita bisa dengan merenungkan orang lain seperti pengemis tadi. Betul. Lihat sisi positifnya lah ya. Atau kita lihat sisi yang negatifnya sekalipun dari orang itu yang sudah berbuat jahat kepada kita. Kemudian kita merenungkan karma bahwa kita juga ternyata punya timbunan masa lampau yang sehingga kita bisa dicela orang dan sebagainya. Dan juga melihat bahaya dari kemarahan. Wah itu yang paling penting tuh. Wah itu penting banget itu. Karena kan kalau misalnya kita marah itu fisik kita tuh sudah nggak netral lagi kan. Semua jadi seakan-akan merah marah. Betul. Itu yang paling mudah terlihat. Iya. Sedangkan bahaya lanjutannya adalah ya kemarahan itu juga membawa kepada pengembaraan di alam timbal lahir. Itu bahaya kelanjutannya yang itu banyak orang tidak tahu. Iya. Ya kan? Betul. Next life-nya ya. Next life-nya gitu kan. Makanya kan ketika Sang Buddha pernah kan suatu kali ketika Sang Buddha dengan siswanya itu melakukan perjalanan. Iya. Ya, ke Nalanda, dari Sawati ke Nalanda. Kan sepanjang jalan tuh ada seorang pertapa yang mencela Sang Buddha kan. Iya. Mencela Dhamma, mencela Sangha. Bharadwaja biasanya namanya. Oh, bukan Bharadwaja. Ada namanya itu tapi muridnya itu namanya Brahmadatta. Oh, oke. Ya, muridnya Brahmadatta, tapi ini bukan Bharadwaja. Nah, ketika sampai di Nalanda kan kemudian para biku kan membicarakan kenapa orang ini kok mencela Sang Buddha, Dhamma dan Sangha gitu kan. Nah, Sang Buddha kemudian datang menyampaikan kepada para siswa beliau, ketika ada orang mencela saya,
mencela ajaran saya, mencela para siswa saya, jangan karena itu kalian menjadi marah. Oh, ini Bramajala Sutta ya? Itu berapa Sutta, oh iya, oke. Jangan karena itu kalian menjadi marah, menjadi tidak suka, menjadi benci. Kenapa? Karena ketika seseorang marah, benci, tidak suka, orang demikian sedang tidak mempraktikkan ajaran Buddha. Betul. Termasuk muridnya sendiri loh. Termasuk muridnya sendiri tidak sedang mempraktikkan ajaran Buddha. Dan ketika orang dikuasai kemarahan, dia tidak akan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Tidak bisa berpikir jernih. Ya. Nah, makanya Sang Buddha menyampaikan, tenangkan dulu. Jangan marah, artinya batin harus ditenangkan. Nah, nanti kalau batinnya tenang, ya tentu tidak akan tinggal diam. Tetap melakukan sesuatu juga. Ketika batinnya tenang, tidak ada kemarahan, bisa menyampaikan kepada orang yang mencela bahwa apa yang kamu katakan itu tidak benar, tidak sesuai. Tetapi itu bukan karena kemarahan, ya, karena kasih sayang. Betul. Nah, kalau sudah demikian ya itu baik sekali. Tapi kalau memang orang itu yang lawan kita ya, maksudnya ya, lawan bicara kita, memang itu orang yang gak ngerti bahwa bahaya kemarahan itu yang dari dia yang bicarakan itu, kan seperti Sang Buddha diberikan makanan sebagai tamu, ketika tidak diterima, betul. Itu milik siapa? Milik orang tersebut. Iya kan? Betul. Jadi kan Sang Buddha atau katakanlah orang yang tidak menerima kemarahan tersebut, meskipun dia dicaci maki sebagaimana, tapi dia kan bukan milik bukan penerimanya kan? Makanya biarin aja itu jadi miliknya dia tetap. Iya, betul. Ya, itu tadi seperti orang melempar kotoran juga kan. Belum tentu yang dilempar itu kena. Seperti Sang Buddha kan, mau dilempari dengan apa enggak kena juga kan. Oh iya. Dan itu yang ya itu miliknya dia, miliknya yang melempar. Betul. Seperti tadi yang tentang hadiah itu kan. Jadi kalau ya tadi kan, kalau misalnya ada orang marah-marah itu kan seperti orang yang memberikan hadiah kepada tamu kan. Iya, tapi kalau tamunya tidak menerima, hadiahnya milik siapa? Milik si pemilik kan? Tetap milik dia kan? Milik dia kan? Iya. Artinya kalau ada orang marah, kemudian orang yang dimarahi diam saja tidak membalasnya. Iya. Nah, kemarahan milik siapa? Yang marah itu. Jadi artinya penderitaan milik yang marah itu. Oh. Oke Bante, berarti ini adalah cara yang sudah kita sampaikan, baik itu samatha maupun vipassana. Samatha hanya mencabut sementara, dalam konteks bukan maksudnya menekan sementara, tapi vipassana mencabut secara total ya. Total, betul. Ya, berarti itu bisa dipraktikkan dalam latihan yang intensif sehari-hari maupun dalam kehidupan sehari-hari Bante ya. Betul. Cinta kasih harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ya. Bante, terima kasih Bante, sudah jelas terkait dengan mengatasi kemarahan ini. Baik, ya.